Benar ini, namanya Dang Rajo. Iya benar. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana? Ada keperluan apa? Boleh saya tahu? Saya berhadapan dengan siapa ini? Maraseh. Raseh. Ya. Gimana? Ada Samcodet di sini. Ada keperluan apa dengan Samcodet? Saya mau bicara sebentar. Mau bicara dengan Samcodet. Tahu dari mana kamu kalau Samcodet ada di rumah saya? Nyiwingit. Nyewingit. Ya. Oh, jadi kamu masih suruhan nyewingit, Raseh? Benar. Untuk apa lagi nyewingit nyuruh kamu datang? Ya keluarkan dulu Samcodet. Saya mau bicara sama Samcodet, bukan bicara sama kamu. Jadi kamu mau Saya cuma bicara? mau bicara sama Samcodet. Samcodet sekarang sudah bertobat. Ya udah, keluarkan dulu. Mana orangnya? Ya sudah, sebentar, panggil dia. Mana Samcodet tadi, kameramen? Coba sini Samcodet. Kamu dicari sama Raseh. Kenal kamu? Ya. Gimana kabarnya? Sebaliknya, saya yang bertanya sama kamu. Gimana kabarnya? Sehat. Ya seperti yang kamu lihat saat ini. Apa enak ya jadi seperti ini? Coba. Lebih nyaman seperti ini ya, sekarang. Jadi bagaimana ya? Saya tidak menyangka sekali. Saya melihat dulu kamu sangat kuat. Kenapa kamu lembek seperti ini sekarang? Karena saya lebih nyaman seperti ini. Dan saya sudah menemukan jati diri saya yang sesungguhnya seperti ini. Jadi saya datang ke sini. Lebih baik kita bergabung lagi lah. Kita pun ikut mengikut Nyiwingit seperti dulu lagi. Yang dibangga-banggakan Nyiwingit. Kalau untuk jalur ke situ, saya sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti seperti yang kamu inginkan, seperti yang kamu bicarakan, untuk mengikuti Nyiwingit ataupun susah payah saya mencari rumah dan Rajo untuk membujuk kamu kembali lagi seperti dulu. Saya melihat kesangaran Samcodet, kekuatan Samcodet seperti dulu. Ya. Itu. Lebih baik kita bergabung lagi. Itu untuk mungkin apa kamu? Perjalanan saya sebelum saya mengenal Dang Rajo. Enak kan perjalanan dulu daripada seperti ini. Tapi saya lebih nyaman, lebih apa nyamannya? jati diri saya. Apa ini kamu bisa mendapatkan uang seperti ini? Saya tenang saat ini. Dulu kamu ya jadi preman Samcodet yang terkuat. Ya. Jadi pengikut Nyiwingit yang nomor 1. Ya itu benar. Itu. Bisa mendapatkan uang banyak. Semua ini. Apakah itu kurang enak? Nah? Saya sudah menemukan jati diri saya. Jadi saya tidak mau lagi terjun ke dunia seperti ini. Saran saya untuk kamu yang lebih baik berhenti daripada mengikuti mereka seperti ini. Ya tidak mungkin. Itu yang tidak mungkin kalau saya untuk berhenti dari pengikut Nyiwingit gitu. Tapi dengan kedatangan kamu di sini hanya untuk memaksa saya untuk bergabung dengan Nyiwingit ataupun jadi ketua preman lagi, saya sudah tidak mau lagi. Sebenarnya banyak yang mengharapkan kamu untuk menjadi seperti dulu lagi. Tapi jujur saya tidak mau menginginkan itu lagi. Saya tidak menginginkan itu semua. Karena saya sudah mengikuti Dang Rajo dan di. Apakah kamu saran-saran dari dia? Dihasut-hasut sama Dang Rajo ini? Tidak. Dia tidak menghasut saya. Tapi dia memberi saya. Sampai saya tahu dari Nyiwingit kamu telah membongkar semua rahasia. Ya. Itu sebagai balas titik kelemahan budi saya kepada Nyiwingit.
yang selama Apa ini balas sudah budinya? membimbing saya seperti ini, menjadi saya seperti ini, menemukan jati diri saya yang sesungguhnya, Nah, dan saya nyaman. kok sekarang kamu jadi lemah seperti ini? Ya, terserah kamu, itu semua penilaian kamu, tapi ini semua di diri saya sangat nyaman dan saya lebih tenang berikut dengan keluarga saya. Apakah dulu kurang tenang kamu? Jadi seperti yang dulu itu. Keluarga kamu tercukupi. Ya. Uang banyak. Sekarang apa? Kamu mengikuti apa ajaran Dang Rajo? Apa yang diucapkan sama Dang Rajo? Ya, kamu bisa lihat keadaan saya seperti ini sekarang. Ini semua atas bimbingan Dang Rajo. Jadi saya untuk mengikuti keinginan kamu, ajakan kamu untuk memperjalani lebih baik kita lagi. ikut aja. Empat Nyiwingit, kamu pasti bisa dijadikan nomor 1 lagi. Jadi kepala preman. Saya sudah tidak menginginkan itu lagi, dan saya tidak mau lagi. Jadi tetap pendirian. Ya, saya tidak mau menjalani kehidupan seperti itu lagi, karena saya sudah nyaman seperti itu. Gimana kalau saya paksa? Walaupun kamu paksa bagaimanapun, saya tetap dengan pendirian saya saat ini. Ya, memang Samcodet sekarang itu lemah. Ya, tidak ada apa-apanya. Terserah kamu mau bicara tentang saya seperti apa, akan saya terima semua ucapan kamu. Tapi kalau menurut saya lebih enak jadi ikut Nyiwingit. Saran saya untuk kamu, lebih baik kamu berhenti. Tidak mungkin saya untuk berhenti. Kamu jangan mengajarkan saya tentang kamu bersama Dang Rajo. Saya sekedar mengingatkan kamu saja, agar kamu tidak menyesal kemudian hari nanti. Saya tidak bakalan menyesal. Dari dulu memang seperti ini saya. Jadi jangan mengajari saya. Lebih baik kamu ikut dengan saya. Saya sudah tidak mau lagi mengikuti perjalanan-perjalanan yang sesat seperti itu. Susah. Kamu apakan itu? Kenapa? Kamu jadi menyalahkan saya? Ya wajar saya menyalahkan kamu. Orang mau tobat, orang sudah terketuk hatinya, dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Karena masih banyak yang mengharapkan dia. Itu orang-orang yang mengharapkan dia, itu urusan mereka. Intinya Samcodet saat ini sudah bertobat. Untuk mengambil Samcodet lagi. Kalau tujuan kamu hanya ingin membentak-bentak dia dan memaksa dia, kamu akan berhadapan dengan saya. Kenapa Nyiwingit nyuruh kamu datang untuk memaksa Samcodet menjadi pengikutnya lagi? Karena Nyiwingit takut semua kelemahan Nyiwingit terbongkar. Makanya itu, gara-gara satu orang ini, kelemahan dan titik Nyiwingit, jadi kamu tahu. Jadi kamu disuruh apa sama Nyiwingit? Memaksa dia? Memaksa dia. Kalau dia tidak mau kamu apakan dia? Saya paksa. Saya akan seret dia. Jangankan kamu memaksa dia, menyentuh dia saja, kamu tidak akan bisa. Apakah benar? Silakan. Kalau memang kamu tidak percaya. Ayo. Kenapa? Saya sudah katakan, dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang lebih baik, bertobat, meninggalkan ini semua preman-preman itu. Kenapa jadi gara-gara saya? Kamu lihat dukun-dukun pengikut Nyiwingit yang saat ini sudah lumpuh, patah kaki, buta, mana bisa Nyiwingit menyembuhkan? Itu semua gara-gara kamu, telah mengunci semua. Tidak bisa disembuhkan. Kalau seandainya Samcodet tidak dikunci sama kamu waktu itu, pasti dia masih jadi pengikut, jadi kepala preman. Dan Samcodet tahu semua rahasia. Dia
ingin menebus Makanya semua itu. segala kesalahan dia masa lalu. Nyiwingit menyuruh saya untuk membawa dia karena dia mengetahui semua kelemahan Nyiwingit. Dia memberitahu saya dan dia menjadi alat saya untuk Jadi sekarang kalau musnahnya Samsodet Nyiwingit. tidak bisa saya bawa, terpaksa kamu juga saya akan hancurkan malam ini. Jangan main-main. Kamu mau Dengan bawa Mbak Samsodet, Asep. mau paksa Samsodet, silakan. Sudah saya katakan, jangankan kamu memaksa, menyentuh dia pun kamu tidak bisa. Karena dia dipagari sama kamu. Ayo. Kamu pagari apa? Sudah, kau masuk dulu dalam sana. Jadi seperti ini. Tingkah laku kamu sama Samsodet. Saya tidak pernah menyakiti dia di rumah saya. Selama dia sudah bertobat. Bahkan dia sudah banyak dididik, belajar ngaji, belajar sholat. Nyiwingit tidak bakalan menyuruh saya kalau kamu memang untuk mengajari dia seperti itu. Tapi dia membongkar semua rahasia. Ya jelas saya menanyakan kepada Samsodet, karena Samsodet adalah murid atau orang kepercayaan Nyiwingit. Ini, makanya Nyiwingit menyuruh saya. Jadi saya tadi sudah bertemu dengan Samsodet. Saya tidak bisa membawa dia, terpaksa saya untuk melumpuhkan kamu malam ini. Saya yakin itu kamu bisa melumpuhkan saya. Banyak bicara. Jadi menurut saya akan serahkan baik-baik sama saya kan. Sebelum habis kesabaran saya. Kalau saya tidak mau, kamu sudah mendengar sendiri dari Samsodet. Dia tidak mau ikut kamu dan dia tidak mau. Sudahlah Rase, ya, gak usah kamu paksa-paksa seperti itu. Daripada kamu tumbang malam ini di sini, lebih baik kamu jemput Nyiwingit agar dia yang memaksa Samsodet. Bagaimana? Saya masih bisa melayani kamu malam ini. Jangan harap kamu bisa bicara lagi malam ini. Kamu dengar kata-kata Samsodet tadi. Lebih baik kamu bertobat. Saya tidak akan bertobat. Karena saya sudah nyaman seperti ini. Dengar. Allah. Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Saya yakin kamu disuruh Nyi Wingit membawa Samcodet itu karena Nyi Wingit ingin musnahkan Samcodet, ya kan? Bukan mau menjadi pengikutnya lagi. Karena dia sudah membongkar semua rahasia kelemahan Itu bentuk rasa bersalah Samcodet selama ini karena dia menjadi preman, menyakiti banyak orang, dan dia ingin menebus semua kesalahannya dengan cara membantu saya untuk menghancurkan Nyi Wingit. Tidak akan bisa menghancurkan diri ini. Kamu ini aja masih mau menjadi boneka Nyi Wingit. Saya dengar-dengar santet Nyi Wingit ini sangat kuat sekali dan sadis sekali. Sudah mendapatkan ilmu santet itu kamu? Sebelum saya mendapatkan dari Nyi Wingit, memang saya sudah ada. Jangan kamu anggap saya tidak ada apa-apanya. Allah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhrik wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allah. Masih mampu bangun kamu? Aku kekuatan kamu memang hebat. Kamu hanya diperalat oleh Nyi Wingit dan dijadikan boneka, disuruh sana sini. Nyi Wingit tidak akan berani berhadapan dengan saya karena saya sudah tahu titik kelemahannya. Jadi dia akan menyuruh orang-orang seperti kamu ini. Jadi lebih baik kamu ikuti jejak Samcodet, bertobat sebelum saya patahkan atau saya lumpuhkan kaki kamu. Masih ada waktu. Bagaimana? Percuma. Dia mau membujuk saya. Sahabat-sahabat semua ya. Dia datang ke sini diutus oleh Nyi Wingit untuk memaksa Samcodet agar Samcodet menjadi ketua preman lagi atau menjadi pengikut Nyi Wingit lagi. Tapi di lain sisi, Nyi Wingit sudah tidak membutuhkan Samcodet. Ya, saya takutnya Nyi Wingit ini hanya ingin memusnahkan atau melumpuhkan Samcodet karena Samcodet sudah banyak memberitahu saya tentang titik kelemahan Nyi Wingit. Bismillah, saya akan musnahkan dulu semua keilmuan. Bismillah. Allahumma
Masih ada kesempatan buat kamu untuk bertobat. Sebelum saya lakukan lebih dari melumpuhkan kaki kamu. Saya akan mengikuti semua perkataan. Jadi kamu masih tetap mau menjadi pengikut Nyi Wingit. Saya akan kasih paket lengkap aja dia ini, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Takan sekalian matanya ini. Allah. Sorot dari kameramen. Kemana kau? Sepulang dari sini, kamu langsung temui Nyi Wingit. Ya. Ini tangannya belum saya patahkan ini. Bismillah. Allah. Subhanallah. Kunci tubuhnya ini, sahabat-sahabat semua. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah saya. Kaki kirinya dan tangan kirinya dan matanya itu sudah saya buat buta. Dan tangan kirinya saya patahkan, kaki kirinya saya lumpuhkan itu. Mana Samcoret tadi, kameramen? Cepat pergi. Sini, mana Samcoret tadi? Silakan duduk. Jadi gimana, Samcoret? Ya, besok potong rambutnya ya. Potong rambut. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah tenang ya. Gimana keadaannya sekarang? Sewaktu jadi preman dan saat ini sudah seperti ini, lebih tenang mana? Lebih tenang saat ini dan masih teringat dosa-dosa yang saya pernah lakukan sebelumnya. Insya Allah kalau memang kamu niatnya bertobat, istiqomah bertobat, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosa kamu. Ya, jangan pernah kamu terbesit dalam pikiran atau dalam hati kamu untuk seperti Raseh itu tadi. Ya, oke sahabat-sahabat semua ya. Ini dia baru sampai tadi sore ke rumah saya karena dia saya taruh di Ustadz agar dia menjadi orang yang lebih baik. Karena saya merasa diri saya belum mampu untuk membimbing. Ada yang lebih mampu dan ada yang lebih paham, makanya saya berikan kepada Ustadz. Dan dia ini besok akan saya potong rambutnya, saya ajak ke tempat potong rambut agar lebih rapih ya. Oke sahabat-sahabat semua, mungkin live-nya akan saya akhiri dulu karena saya ingin ngobrol-ngobrol tentang Nyi Wingit kepada Samcodet. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.